Saudara, apakah hasil sidang etik penabrak ojol Alvan Kurniawan sudah berkeadilan? Bagaimana dengan proses pidananya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang, salam sehat selalu. Malam, Valen. Salam Iya, sehat Pak. juga. Iya, Pak Bambang, tadi sidang yang cukup lama ditunggu 9 jam, klaim polisi ya. Jadi melihat ini seperti apa? Hasil sidang etik ini apakah sudah memberikan rasa keadilan pada korban atau justru masih harus didorong pidananya? Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Sidang kode etik ini adalah aturan yang ada di internal dan itu harus ditegakkan terkait dengan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh personil. Tetapi terkait dengan pelanggaran pidana karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, tentu proses pidana itu juga harus dilakukan. Makanya berbarengan dengan proses sidang kode etik ini, Reskrim, penyidik di Bareskrim ini juga harus segera menuntaskan proses penyelidikannya maupun penyidikannya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini sangat penting agar bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya bahwa penghilangan nyawa atau kekerasan pada anggota masyarakat yang tidak proper, yang tidak sesuai dengan aturan, itu tidak bisa dibiarkan. Apalagi ini sudah bisa menghilangkan nyawa seseorang. Makanya proses pidana itu harus segera dilakukan. Terkait dengan hasil sidang kode etik dan profesi, karena tindakan ini dianggap pelanggaran berat, sanksi PTDH itu sangat memungkinkan meskipun nanti personil yang bersangkutan masih memiliki hak untuk banding dan ataupun banding pada Kapolri seperti itu. Berarti maksudnya dengan sudah ada keputusan dari sidang etik atau keputusan administratif ini, harusnya polisi sudah memiliki bukti yang pas untuk kemudian diserahkan ke pengadilan sipil, pengadilan umum, begitu? Ya, meskipun ini dua hal yang berbeda gitu. Meskipun sidang kode etik itu belum dilakukan, kalaupun itu merupakan tindak pidana, ya bisa langsung saja Bareskrim melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana personil. Penghilangan nyawa seseorang itu faktanya sudah jelas, ada seseorang yang meninggal. Makanya proses pidana itu juga harus bisa dilakukan gitu tanpa menunggu hasil sidang kode etik. Kalau sekarang sidang kode etik sudah selesai, ya proses pidana harus segera dilanjutkan, tidak perlu menunggu waktu lama seperti itu. Oke, Pak Bambang, ini kalau melihat pembelaan yang tadi dilakukan oleh terdakwa begitu ya, ada diksi yang menyebut bahwa dirinya itu hanya menjalankan tugas sesuai perintah komandan. Nah, apakah ini juga harus ada yang bertanggung jawab sebagai pemberi perintah? Ya, selama ini kepolisian seringkali mengabaikan peraturannya sendiri. Di kepolisian itu ada peraturan Kapolri 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Setiap pelanggaran personil itu harus ada yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini memang atasan dari Kompol Kosmas ini juga harus bertanggung jawab bagaimanapun juga apapun sanksi yang akan diberikan, itu evaluasi itu penting agar ke depan semuanya bisa taat pada SOP dan ada penanggung jawab yang ada atasan yang harus bertanggung jawab terkait dengan semua tindakan personil yang ada di lapangan, tidak hanya melimpahkan pada personil yang ada di lapangan saja, tapi tanggung jawab itu harus dilimpahkan kepada atasannya seperti itu. Kalau melihat peraturan Kapolri 2 tahun 2002 tentang pengawasan melekat, bahkan dua tingkat pimpinan dua tingkat ke atas itu juga harus bertanggung jawab terkait dengan pelanggaran anggotanya, meskipun itu nanti juga akan diselidiki, diteliti seberapa jauh tanggung jawab mereka, tetapi wajib bagi dua tingkat ke atas ini bertanggung jawab terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh personil yang ada di lapangan seperti itu. Oke, berarti ada kemungkinan akan ada sidang etik lagi seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa ada 2 tingkat pimpinan atau atasan yang juga memang harus dievaluasi.
Ya, seharusnya tidak perlu sidang etik ya, tetapi evaluasi itu Bentuknya perlu, seperti apa penting evaluasi yang sekali. dimaksud Pak Bambang? Bisa saja itu berupa teguran, Oke. teguran ataupun sanksi kalau kemudian memang ada pelanggaran yang kuat, ada perintah langsung terkait dengan pelanggaran anggota seperti itu. Tapi itu perlu penyelidikan yang lebih lanjut gitu loh. Oke, adanya dugaan tindakan represif aparat ini berimbas pada lemahnya kepercayaan publik. Apakah ini juga terlihat dari bukti-bukti pasca sidang atau pasca putusan sidang ini tadi? Ya, kekerasan aparat kepada masyarakat, anggota masyarakat yang sedang menyampaikan hak berunjuk rasa ini memang tampak sekali ya. Teknologi media sekarang sudah sangat maju, jadi semua orang bisa menyorot. Kalaupun terkait dengan sidang kode etik yang terkait dengan kasus insiden di Jakarta ini, prosesnya sudah berjalan. Saya melihat sudah berjalan cukup baik, tetapi kekerasan-kekerasan yang lainnya, sama yang seperti disampaikan tadi di Semarang, di Yogyakarta maupun yang lainnya yang juga memunculkan korban meninggal dunia sampai 10 nyawa yang seperti Ya, disampaikan korban. oleh Komnas HAM, ini juga harus diproses, harus ada yang bertanggung jawab. Kalau tidak, ini akan mengkonfirmasi bahwa praktek-praktek impunitas itu masih berjalan di kepolisian, dan ini akan semakin menyakitkan masyarakat kalau hal itu tidak diproses dan juga tidak akan memberikan efek jerah bagi perbaikan Polri ke Citra depan seperti Polri. itu. Iya, lantas bagaimana untuk mengembalikan citra Polri itu tadi, Pak Bambang? Ya, kepolisian, divisi Propam harus bekerja keras dalam hal ini. Makanya terkait dengan kasus di Yogyakarta, di Semarang, terus kemudian kekerasan-kekerasan yang lainnya, Propam ini harus bergerak cepat, menurunkan timnya untuk segera melakukan penyelidikan terkait kasus hilangnya nyawa warga negara di lokasi-lokasi tersebut, baik itu yang dilakukan oleh diduga oleh aparat personil kepolisian maupun mereka yang menjadi korban dari insiden pembakaran seperti yang ada di Makassar misalnya seperti itu. Semuanya harus ada yang bertanggung jawab sehingga ini bisa menjadi pelajaran bukan hanya kepolisian juga bagi masyarakat seperti itu. Baik, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Kompas Malam. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Bambang. Salam sehat juga. Selamat malam.